Syafi'i singkat cerita dapat order. Tanggal 14 Juni 2008 kami bikin Majelis Duha Nasional. Simpul-simpul seluruh Jakarta, hari ini adalah 8.800 titik. Hari ini Mas Andi, ini berkah antum juga, karena beliau yang nginjak pertama, jadi pembina upacara pertama. Sekarang udah 8.800 titik Majelis Duha Nasional. Waktu itu ada 3.500 jamaah Jabodetabek yang kita undang untuk meresmikan Majelis Duha Nasional. Syafi'i jadi bintang kehormatan. Syafi'i cerita sama jamaah, Pak Ustadz dan teman-teman, kata dia gitu, saya nanya, emang berapa pengungsi sih yang harus saya kasih makan gitu. Orang ini bilang 6.000 pengungsi, 6.000 orang. Syafi'i bilang, ini dengar 6.000 aja saya udah goyang, Pak Ustadz. Ini warung, kalau tadinya warung 1,4 juta, sekarang warung tenda malah ini 6.000. Belum goyangnya, ditambahin yang main ngasih kontrak 3 kali makan Syafi'i, pagi, siang, malam, 18.000 bungkus. Syafi'i di depan kami kiai ngomong begini, Pak Ustadz dan jamaah, saya langsung pusing kepala saya. Ini mikir nyari karet gelangnya di mana? 18.000. 2 bulan berlangsung order itu, cash on hand di tangan dia 1 miliar. 1 miliar. Allah kari. Lewat tuh 700 juta. Lewat. Dan dia buktiin omongan dia. Dia datang tuh pakai tentengan duit tuh. Gabrukin duit 600 juta. Ceder. Kan dia bilang tuh. Ketika ditanya mau rekening saya, oh enggak, cash. Mana nomor handphone? Oh, enggak ada handphone. Pokoknya ini orang mau beli rumah 700 juta tapi nggak ada handphone, gimana coba? Pokoknya saya akan datang, gitu. Kalimat pokoknya itu luar biasa loh. Saya alhamdulillah takdirin jadi orang Betawi yang ngomongnya pokoknya aja. Pokoknya udah pokoknya itu udah selesai dah udah. Pokoknya itu udah. Insya Allah tuh. Syafi'i luar biasa. Dibuktiin temen dia, 600 juta hajar, ceder. 100 juta dikasih bininya dan dia ingetin janji mereka berdua. Apa janji mereka berdua? Kita minta cuma 700. Yang 300 ini nggak kita minta. Jadi dibalikin tuh Kiai. Jadi sapi, jadi penerangan, jadi jalan, jadi yang lain-lain. Akhirnya di November 2007 dia dapat kontrak catering sampai ke offshore, nilainya 38 miliar rupiah. Dan diselesaikan semua yang ngasih kontrak, disambungin ke bank, dibangunin kemudian gedung, dan warna gedungnya unbelievable, same color sama kita punya building di Darul Quran, biru orange gitu, kayak Belanda punya gitu. Begitu si Syafi'i datang ke pesantren, langsung sujud dia ngelihat warna pesantren sama. Oh, sama aja. Miracle, Pak. Bicara apa lagi saya? Bicara sholawat, miracle. Saya ke Amerika. Begitu ke Amerika saya mikir, di pesawat tuh saya nanya sama istri saya, Mah, ini Allah ada nggak ya di Amerika ya? Itu. Istri saya bilang, ada lah. Bukan, maksudnya begini loh, saya kan kalau bicara tentang keajaiban. Baca sholawat, jalan lo ke Carrefour, ambil aja barang, gak perlu beli. Pokoknya insya Allah, wa inna Carrefouruka. Semua Carrefour punya engkau ya Allah. Hah? Bicaranya keajaiban gitu. Ketika saya ke Amerika kan semua teratur gitu ya. Kayaknya nggak mungkin nih. Tapi Pak, baru turun mendarat di New York saja, testimoni udah di mana-mana. Saya bilang sama jamaah, wa inna mobiluka loh. Semua mobil tuh punya Allah lah. Jalan aja ke showroom, mau kena, lu sholat di sana. Lu minta sama Allah, tunjuk aja mobil yang mana, terus gue dianterin. Di Indonesia Pak, belum tentu ada yang ngelakuin cara ini. Walaupun ada satu ibu yang ngelakuin, ada satu ibu kayak yang ngelakuin. Dia datang ke showroom, Waalaikumsalam. Ibu mau mobil yang mana? Oh, saya mau mobil Kijang warna putih. Ayo kita lihat. Begitu lihat, kata si ibu apa? Kiblat kemana ya? Pening loh. Kok nanya kiblat, Bu? Iya, saya mau sholat. Oh, sholat di musola? Oh, enggak. Kata Ustadz Yusuf harus di TKP. Maksudnya gimana nih? Kata Ustadz Yusuf, sholatin aja nih mobil. Nanti insya Allah dapat. Oh, gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia lolosin. Ya sudah, kiblat ke sana. Silakan sholat. Sholat, Pak. Bener sholat. Sholat, apa segala macam. Terus dia panggil marketing. Tolong sini. Nah, marketing pada datang, ada apa Bu? Angkat tangan, aminin doa saya. Gitu.
Ya Allah, saya pengen mobil Kijang putih ini, tapi nggak punya duit. Tolong, ya Allah. Ini si marketing malas gitu. Amin. Amin. Sabtu berikutnya datang lagi si ibu ini. Assalamualaikum, langsung aja Bu. Langsung sholat gitu. Ternyata di Amerika ada sahabat saya, sahabat kita semua, ada namanya Arif. Udah saya naikin tuh di TV. Saya rekam Pak, sampai bercucur air mata saya saat itu. Saya bilang, gila bener. Kata si Arif begini, saya lagi jobless Ustaz. Dengar YouTube ente itu tentang si ibu Kijang putih itu. Aneh ketawa kepingkal-pingkal. HP-nya begitu ya gitu. Tapi HP-nya orangnya ada begitu. Kijangnya juga ada. Saya pernah tuh nge-tweet live BMW seri 7. Saya minta semua follower di Twitter ya itu. Saya bilang di Twitter tuh, saya bilang, oke, follow me, ikut saya. Kita akan ke Bintaro sektor 7, kita akan beli BMW seri 7 sama sholawat. Saya dibilang ilusionis, saya dibilang apa namanya, tukang sihir. Saya bilang, biarin aja, gue pengen ngasih tahu orang, ini wa inna BMW ya, BMW bukan. Semua BMW ini punya Allah. Bahkan wa inna showroom muka. Semua showroom ini punya Allah. Arif, dia bilang, saya jobless Ustaz. Aneh sadar 7 tahun aneh di Amerika nggak sholat. Aneh bilang, bodoh kali saya. Sama yang maha kaya kok saya tidak sholat. Hari itu saya nge-track sholat Pak Ustaz. Dan saya datang ke Kamek apa-apa gitu, showroom di apa namanya, di Amerika, di Washington DC. Saya datang Ustaz ke sana. Saya datang ke sana, saya sholat di showroom. Gantian saya yang nanya, lu sholat di showroom? Iya Ustaz. Emang boleh di Amerika sholat di showroom? Oh salah Ustaz, di Amerika justru lebih boleh lagi. Di mall aja boleh, kita sembarang aja udah boleh. Apa tuh? Apa Ustaz? Pokoknya kerjaan saya begitu aja udah. Saya minta sama Allah Camry warna merah tahun 2014 sedan. Saya sholatin kira-kira 7 kali Sabtu Pak Ustaz. Alhamdulillah, ada teman saya udah jalanin Uber. Terus dia telepon saya, mau nggak jalanin mobil saya? Dia bilang, oke, mau. Sampai sini nggak amazing Pak, biasa aja. Yang amazing adalah mobilnya Camry warna merah. Allah. Begitu datang, Camry warna merah. Oh, subhanallah. Cuma begitu dia STNK-nya 2012. Dia bilang sama saya balik ke showroom Pak Ustaz. Saya bilang sama Allah, kan saya udah bilang 2014. Kenapa ini jadi 2012? Warna udah bener, tahun masih salah. Jadi saya mau pulangin. Saya sholat lagi Pak Ustaz, 2 kali Sabtu, teman saya telepon lagi. Mobil yang kita kasih tolong bawa pulang, balikin, kita ganti sama yang baru. Yang baru Pak, Camry, sedan, warna merah, dan tahunnya 2014. It's all about believer. Ini soal kepemimpinan, nanti believe lagi Pak. Tadi Pak Sandi di awal saya bicaranya bukan soal testimoni sedekah, testimoni, enggak, soal belief. Nanti belief itu yang akan melit kita semua. Pemimpin yang kayak apa yang kemudian jadi akan muncul, tergantung belief kita juga. Tergantung nih belief kita juga. Kita beliefnya nanti, pasti dia, dia yang muncul. Kita pasti kalah aja udah. Mikirnya yang ini lagi. Orang media, kita mesti punya media juga. Ngapain cari yang begitu juga? Orang punya duit, kita mesti punya duit juga. Ngapain? Kita udah punya Allah. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah udah pernah ngangkat Talut jadi malik, jadi raja. Lalu orang pada nggak percaya. Qalu, mereka bertanya nih, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa Talut jadi raja? Orang dia badannya kayak bagaimana, kemampuan politiknya payah, harta juga nggak ada, postur, tubuh, badan semua. Kata Nabi sih salah. Allah udah rubah dia. Allah udah rubah. Apa yang Allah rubah dia? Allah tambahin wa zadahu bastatan fil ilm wal jism. Allah tambahin dia ilmunya, Allah tambahin dia jismnya, badannya. Jadi kalau kita pakai ukuran nanti kayak orang, kita kayaknya mesti punya media nih, Pak. Aduh, ntar kita jadi capek dulu untuk nyamain ke mereka. Sementara mereka udah lari nih kemana tahu. Jawaban kita sebenarnya dibeli tadi di iman. Gimana sekarang caranya kita orang ini jadi simpul, semua orang berjamaah, semua orang ngopeni Quran, semua orang kemudian duha. Itu aja udah, ntar gue naik sendiri nih, naik. Biarin aja dia bangun jayan ono, ntar orang tuh bangun kayak Konstantinopel gitu, dikasih ke kita.
kita nggak perlu bangun, dia yang bangun biarin. Nabi kasih kayak gitu. Biarin aja nggak apa-apa kan ya. Iya nggak apa-apa gitu. Yang penting beliefnya ada nggak, itu yang mesti dibangun. Terima kasih. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya waktunya udah nggak ada. Ntar aja kita. Penting sekali untuk Ustadz tadi. Untuk saya? Oh, subhanallah. Iya deh. 2 menit ya? Iya. 1 menit. 1 menit. Ini ada tugas dari beliau ini. Siap. Ya ijmi itu ayolah falah. Itu prinsip yang ke-6. Berarti kita harus menang. Nah, ini ilmunya beliau ini luar biasa kan. Kita selama ini kan kalah terus dari kelompok Yahudi. Nah, kita harus menang karena ilmu manajemen Islam itu harus kita menang di dunia. Oke. Nah, silakan. Insya Allah. Baik. Pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Harus change your word. Kata-katanya harus dirubah. Kalau bisa kita jadi the winner Paul. In fact we lose, okay, do not say that. Jangan dikatakan. Ini pengaruhnya banyak. Pengaruhnya banyak. If you can change your words, nanti kita bisa change our world. Kalau kita bisa mengubah kata-kata kita, nanti kita bisa mengubah dunia kita. Dari situ aja dulu bermula. Dari situ aja kita bermula. Misalkan ada orang datang, Ustaz, saya ini di PHK, Ustaz. Padahal udah 10 tahun saya kerja. Oh, itu perusahaan dari bawah loh, Pak Ustaz. Saya yang bangun loh, Pak Ustaz. Nah, saya bilang balik. Coba datang lagi dengan kalimat berbeda. Saya ajarin sedikit, terus dia balik. Beda, Pak. Pak Ustaz, apa kabar, Pak Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pak Ustaz, saya punya pengalaman 10 tahun loh. Nah, lain kan? Saya pernah bimbing orang, nemenin orang dari nol, Pak Ustaz. Saya sampai jadi loh. Sekarang perusahaannya bagus banget. Yang lulus tadi nggak usah dibicarakan. Jadi kayak gini, kayak tadi tuh ya, misalnya apa ya, selama ini kita kalah. Kalau bisa yang itunya di-delete aja, ke depannya aja, bicaranya yang satu. Contoh begini, saya sebenarnya kalau matematika sih payah saya, tapi kalau bahasa Inggris oke. Nah, kalimatnya dirubah. Yang kalah matematika itu, yang itu nggak usah diomongin, langsung aja ngomong, saya jago bahasa Inggris, selesai gitu. Saya kecil nih, lawan saya gede. Misalnya lawan saya Pak Bakhtiar misalnya. Terus saya ngomong gini, Bakhtiar, biar gua kecil, gua nggak takut sama lo. Itu nggak penting ngomong gua kecil. Langsung aja ngomong, gua nggak takut sama lo, gitu. Nggak usah nyebut gua kecil. Itu. Nah, kalau mau yang lebih hebat lagi, Pak, do one action aja langsung. Gimana cara? Tusuk aja langsung. Nggak usah pakai ngomong-ngomong. Oke, kita sholat tarawih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kesenangan saya membaca suratul Waqiah, karena surah ini sebenarnya surah Tauhid. Surahnya pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sepakati siapa Tuhan kita, yakni Allah, maka kita kudu tahu tidak ada yang bisa bikin kita senang kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi nangis kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi bahagia kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita menjadi menderita juga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi punya duit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi hilang duit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi kaya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa juga bikin kita jadi miskin kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi madarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin kita jadi manfaat juga kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa mematikan juga kecuali Allah. Kalau kita sepakati itu, maka mari kita berkenalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya senang membaca suratul Waqiah karena di dalamnya isinya adalah salah satunya tentang mengesahkan Allah. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Lihat ciptaanku, lihat ciptaan Allah, siapa yang nyiptain?
Ternyata yang menciptakan adalah Allah, bukan kita. Afara'aitum ma tahrusun, lihat tuh tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Siapa yang kemudian bikin dia jadi numbuh? Bahkan termasuk metiknya, makannya, siapa? Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun, siapa yang bikin air itu yang kamu minum jadi turun, jadi memancar dari bumi? Afara'aitumun nar allati turun, siapa yang kemudian membuat api? Ketika kalian percikan jadi memercik, siapa? Ini dia. Wa hakadha tauhid, dan inilah dia tauhid. Kita berkenalan ya. Saya izin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudara-saudara semua, izin untuk mengenalkan Allah lagi kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat saya yang sekarang ini ikut tarawih bersama di Musala Syekh Ja'far. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita nanya kita punya kuping, niscaya lisan kita jawab Allah Rabbuna, Allah Tuhan kami. Tapi begitu diuji dengan satu ujian, kalian tidak akan aku biarkan begitu saja beriman, kecuali diuji dengan serangkaian ujian. Benarkah Tuhannya adalah Allah? Ternyata kita akan ketahuan tuh setelah kita diuji. Orang udah nabung capek-capek setahun, menjelang hari H pernikahan, tiba-tiba berkenalan dengan si fulan dan si fulana. Lalu kemudian uang itu pindah tangan, yang mengakibatkan agenda, rencana pernikahan menjadi tertunda atau malah batal. Saat itu kemudian Tuhan kita dipertanyakan. Kebanyakan dari kita kemudian gagal. Kalonya nggak diambil sama si fulan ustadz, saya tahun ini udah nikah. Emangnya hebat sekali dia bisa membuat kita nikah dan tidak menikah, sedangkan kita sepakat bahwa yang menikahkan adalah Allah, yang menceraikan juga adalah Allah. Ustadz, kalonya tanah kita ini laku, mesti kita tahun ini pergi haji. Hebat betul tanah itu bisa memergikan dan menunda keberangkatan orang haji. Sedangkan kita sepakat, ha'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridni ar-rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Gak ada yang bisa memberi manfaat dan madarat kecuali Allah. Seorang pelacur melacurkan dirinya. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Tapi kalah besar dengan kalimat kecilnya dia. Kalau saya tidak melacur Ustaz, dari mana saya memberi makan anak saya? Itu kalimat mengalahkan perbuatan dosa besar zinanya, Masya Allah. Kita pun sepakat mengambil hak orang lain, dosanya minta ampun. Tapi kalah besar ketika ditimbang dengan kalimat kecil kita. Kalau kita nggak ngambil, nyari dari mana jalannya kita kaya? Kalah karena ada kedudukan lain selain Allah di hati kita. Kita pun sepakat, kita punya tabungan sekian juta, sekian puluh, sekian ratus, sekian miliar diambil orang, itu adalah kerugian. Sepakat kita. Tapi jauh lebih rugi kalau kemudian kita mengatakan gara-gara si fulan duit saya hilang. Emangnya Allah tidak kuasa membuat duit itu hilang tanpa ada satu orang pun yang menghampiri kita? Maka kalau kita sepakat yang satu, enteng pula yang satu. Kalau Allah bisa mengambil, maka Allah pun bisa memberi kembali. Subhanallah. Akhir-akhir ini saya senang sekali membahas surah Maryam, karena kebetulan buku tafsir, saya tidak menyebut kitab tafsir karena masih rendahnya ilmu saya, ini sudah nyampe kepada surah Maryam. Senang sekali saya membahas surah Maryam juga dari
114 surah yang ada di surah dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada dinyatakan seperti ini. Mohon dikoreksi kalau saya salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingat-ingatlah kisah tentang perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di antaranya perjalanan mencari Tuhannya. Dan sesungguhnya perjalanan kita, perjalanan buku saya tuh, perjalanan mencari Tuhan. Coba aja kalau nggak percaya. Jalan sini mentok, jalan sana mentok, jalan sini mentok, jalan sana mentok. Akhirnya kita tersungkur. Lalu kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolongku. Sama dengan perjalanan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tentu tidak hitam putih. Bintang, oh ini dia Tuhanku, hilang. Bulan hilang, matahari hilang, sampai kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara mengenali adiknya saudara jual rumah, lalu kemudian saudara mendatangi dia. Belum tentu itu adalah anugerah ketika kemudian adik saudara membuka pintunya lalu memberikan sebagian dari hasil jual rumahnya kepada saudara, hingga kemudian urusan saudara menjadi selesai. Belum tentu ini anugerah kalau kemudian peran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tidak ada. Justru adalah anugerah ketika saudara dicaci maki oleh adik saudara sendiri yang dari kecil saudara suapi makan, yang dari kecil saudara biayai, bahkan nikahnya, bahkan modal usaha pertama kali juga saudara yang beri. Tiba-tiba ketika saudara datang ke sana, saudara malah dicaci, dimaki dan diusir, hingga kemudian kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membalas budi seseorang. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong. Aku datang kepada adik yang babla, oh dia ketemu Allah tuh. Ada orang jauh datang dari Semarang berharap Yusuf Mansur yang ahli sedekah, katanya sering bersedekah, berharap kalau dia ngejeplak ngomong kemudian dapat duit 5 juta. Ternyata sampai tempat malah duit dia yang pindah tangan ke saya. Ada ongkos pulang ke Semarang? Ada Pak Ustaz. Berapa? 50 cukup buat naik bus? Cukup Ustaz. Masih ada sisa 100 toh? Masih ada sisa 100. Terus sediain 100. Ya Allah Ustaz, saya datang ke sini benar tolong, saya nggak selamat nih kalau pulang ke Semarang, nggak selamat nih Ustaz. Banyak orang nungguin. Kan kita udah sepakat tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan, mencelakakan, memadorotkan. Tapi karena di sini masih ada Tuhan-Tuhan yang lain, oh saya akan celaka, oh ya Allah nggak akan masuk karena nggak muat di sini. Kalau kita los masuk, maka Allah akan muat. Nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Tanpa saya tahu di dalamnya meradang. Kemudian di musola ini dia menangis. Ya Allah, saya itu Mansur bohong. Katanya ahli sedekah, saya datang jauh-jauh dari Semarang bawahnya. Dia malah ketemu Allah ketika ditolak. 2 tahun kemudian saya dengan istri saya dengan Wirda turun tuh di Grand Zamzam punya eskalator. Ada yang negor dari belakang, Ustaz, Assalamualaikum, kenal saya enggak? 2 tahun kan lama sekali tuh untuk urusan ketemu dan berkenalan dengan seseorang. Enggak kenal. Saya kan yang datang dari Semarang. Ya iya, yang dari Semarang banyak. Saya ini yang minjem 5 juta, terus Ustadz nggak kasih. Mulai saya ingat, iya. Ya Ustadz, maafin ya, waktu itu saya marah-marah sama Ustadz. Pokok saya datang minjem duit, malah duit saya hilang. Tapi Ustadz, saya betul. Setelah dengerin CD Ustadz, baca buku Ustadz, saya jadi paham, iya benar. Harusnya hanya Allah tempat bergantung saya. Hanya Allah tempat berharap saya. Idh qala li abihi, ketika kemudian Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a.
Kenapa engkau wahai ayahku datang menyembah, beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, melihat dan memenuhi kebutuhan engkau wahai ayahku? Dan ternyata itu adalah kalimat Ibrahim kepada kita semua. Ketika kemudian dibenturkan dengan keadaan real di lapangan, ini benar. Pertanyaan ini benar. Seolah-olah Ibrahim nanya sama kita, kenapa kamu datang kepada yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu? Saya senang mengajar dengan kisah. Saya senang mengajar dengan bahasa tutur. Kita sama-sama mempelajari coba dari contoh kasus. Belum lama saya ceritakan kepada teman-teman sejawat bahwa kalau Tuhan Anda adalah para donatur, itulah yang menyebabkan pesantren ini menjadi tidak jadi. Kalau Tuhan Anda adalah brosur, itulah yang membuat kita punya target malah tidak tercapai. Saya contohin, ada seorang anak dialog sama bapaknya, "Bah, tanggal 25 September jangan lupa bayar kuliah, daftar ulang. Kalau nggak bayar, nanti saya nggak bisa kuliah." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah belajar bahwa kalimat ini bukan kalimat tauhid. Masa duit menggantikan Allah bisa membuat orang kuliah dan tidak? Hebat sekali duit, padahal dia tidak bisa berjalan sendiri ke kasir kecuali kita kemudian yang menaruh tuh duit di kasir. Dirobek pun diam aja, digusuk-gusuk juga diam aja, dibuang pun diam aja. Nggak bisa tuh duit tiba-tiba melambaikan tangannya. Kalau ada duit melambaikan tangannya, lari kita. Tiba-tiba Patimura yang ada di duit tuh atau Pak Harto nengok begitu, kita akan lari, bos. Duit ini barang mati, bukan Tuhan. Tapi karena kita sebagai ayah juga bukan Ibrahim, bukan Yakub yang duluan mengenal Allah, sama-sama tidak kenal sama Allah, maka dialognya menjadi tambah dungunya. Bah, jangan lupa tanggal 25 daftar ulang buat kuliah. Beres, ada motor. Tenang, ada motor. Tuhan udah berapa tuh? Udah 2. 1 duit, 2 motor. Celaka betul. 5 ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa jadi datang sama yang tidak bisa berbuat sesuatu? Motor, Pak, kalau kita nggak hidupin, apa dia nyala sendiri? Ada sih yang dibohongin tuh sama orang-orang yang mobilnya bagus. Nih mobil nih, lihat ini, simsalabim, nyala sendiri. Padahal kita belum masuk mobil. Ya iya, dia megang remote. Mobilnya generasi terbaru yang kagak usah pakai dibuka kuncinya. Ini orang kampung terang jadi bingung. Ya si mobil ada jinnya nih. Nah, karena mobil-mobil sekarang begitu tuh, kita bisa nyalain tanpa buka pintu. Nggak ada, bos, tetap aja harus kita hidupin, tetap kita nyalain. Dia kotor nggak bisa mandi sendiri, kita harus cuciin. Bensinnya habis, nggak bisa dia minum sendiri dari pom bensin, kita yang ngisiin bensinnya, nggak bisa. Tuhannya bertambah-tambah lagi keesokan harinya. Menurut kita yang tauhidnya kemarin masih belum Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban dari pertanyaan seperti ini? Di mana kita bisa menjual motor kita, dan dengan apa kita bisa menjual motor kita? Sebelum kita mengenal Allah, yang kita kenal satu, kita iklanin tuh motor. Hampir-hampir manusia mengatakan ini adalah wajar, ini adalah benar, ini adalah langkah yang tidak salah. Tapi maaf, menurut konsepsi tauhid, ini salah. Maka supaya mengingat pertemuan pada malam hari ini, saya kasih judul. Judulnya sederhana. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa judulnya? Nah, ini jadi ISO nih, jadi SOP ya Pak Hendro ya. Jadi SOP nih, gampang.
insya Allah dengan tauhid seperti ini saya juga kadang-kadang jadi ada ntar dulu nih, Allah dulu, terus Allah lagi, terus Allah terus. Ada lagi sih prinsip yang lain, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Turunannya jadi benar, dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Lalu ada yang protes sama saya, ente ibadah kok dibawa ke dunia terus, daripada ente dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Kita benerin, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah. Nah, malam ini yang kita pelajari prinsip pertama, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gampang diingat ya. Nah, kalau tidak ada Allah dulu sebagai basic pemikiran, basic langkah, maka langkah berikutnya jadi salah. Dari mana kita bisa jual mobil, jual motor? Allah, udah, maka langkahnya benar jadinya. Apa langkah? Karena Allah kita temuin Allah. Tapi karena otak kita jawabnya salah. Bagaimana caranya kamu jual motor? Ya kita ke showroom, Ustaz. Wah, maka langkah berikutnya ke showroom. Pengen tahu kalimat ini di dalam surah Maryam betapa benarnya sehingga kita mengatakan shadaqallahul azim. Pengen tahu? Coba aja berdiri di showroom, diam aja nggak ngomong apa-apa. Maka inilah yang dikatakan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Masih nggak mengerti? Masih nggak paham? Kalau kita nggak ngomong sama showroom, emang tuh showroom bisa tahu kita mau jual motor? Begitu kita datang belum mengucap salam, tiba-tiba disambut sama dia. Assalamualaikum, selamat datang. Mau jual motor tahun 2002 warna hitam, STNK tinggal 7 hari. Dijualnya mau 4 juta dan gak mau bergeser dari 3,5. Mana lah Pak dia tahu? Malayas mau, dia nggak bisa mendengar. Hatta natakallam sampai kita kemudian ngomong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya mau jual motor. Tahun berapa ya? Tahun 2002. Bawa motornya, bawa di depan. Coba yuk lihat. Wah, jelek amat nih motor. Ya iyalah Pak, motor kalau bagus mah 2010. Berapa dijual? 4 juta. Boy, 4 juta mah harga jual Pak, harga beli mah kagak segitu. Bandel sih. Udah dibilang ya wala yughni anka syai'a. Kenapa ngasih kepada yang tidak mampu memberi kalian? Itu kita. Udah tahu nggak bisa memberi yang kita minta, tetap datang. Padahal Allah siapa Pak? Allah yang sudah memberikan dia motor selama 2 tahun. Kenapa nggak datang kepada yang sudah memberi? Kenapa jadi datang kepada yang nggak ada urusan? Wala yughni anka syai'a. Lebih lagi kalau saudara cerita sama tetangga, cuma begini dong. Oh, kenapa cerita sama tetangga? Kenapa sih nggak cerita sama Allah yang sudah memberikan kamu duit? Lalu duit itu kemudian hilang, cerita aja sama Allah. Aduh maaf nih Allah, saya nggak bisa jaga amanah engkau. Kau kasih saya duit tapi hilang, kau kasih saya mobil tapi hilang. Oh, tolong gantiin besok. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berapa duit nih Pak? Ya 2,5 lah. Wah 2,5. Anak saya kan pengen kuliah Pak. Ya itu kan anak situ bukan anak saya. Ya bandel lagi sih, udah dibilang wala yughni anka syai'a. Kenapa datang sama yang pasti nggak mau ngerti tentang keadaan kamu? Nggak mau dia ngerti. Yang dia mau ngerti tentang keadaan dirinya, dan dia tidak mau membantu kecuali dia punya keuntungan. Sedangkan hanya Allah yang mau membantu tanpa mengambil keuntungan. Dahsyat Pak. Terus bagaimana kalau ketemu kondisi seperti ini? Pakai prinsip kita malam hari ini. Apa prinsipnya? Allah dulu, terus Allah lagi, Allah terus. Cakep. Kalau tauhid ini nyampe kepada anaknya, maka kalimat anaknya jadi begini. Mbak, alhamdulillah tadi sholat isya saya udah doain Bapak supaya tanggal 25 September Bapak punya duit 4 juta.
cakep nih, namanya dia Allah dulu, baru kemudian babaknya. Paham ya? Nih kalimatnya jadi bagus. Dari anaknya udah bener. Tapi emang kita konyol sih. Kitanya udah nggak kenal sama Allah, sehingga warisannya pun tidak kenal lagi sama Allah nih anak kita. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ya, diceritakan bahwa wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang Nabi Allah Ibrahim dan Yakub wariskan, wasiatkan kepada anak turunannya bukan harta Pak, tapi Allah. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Apakah engkau saksikan di saat-saat Yakub alaihissalatu wassalam sakratul maut, dia panggil anak-anaknya, kemudian dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan engkau sembah sepeninggal diriku? Lalu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhannya engkau dan Tuhannya bapak-bapakmu ya ayahku, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Selesai. Kalau kita enggak Pak, kitanya enggak kenal sama Allah, tidak mewariskan juga kenal sama Allah. Nggak ada gitu loh upaya mengenalkan anak kita kepada Allah, nggak ada. Mbak besok bayaran, siap, ambil di dompet. Bener nggak nih? Mana ada yang berani nggak ngebenerin? Ini bener, tapi melanggar prinsip Allah dulu. Nah, yang bayarin SPP kamu siapa? Bapak. Bapak mau hasil aja. Emangnya Bapak Tuhan? Kalau Bapak Tuhan, kalau Bapak mati, kalau yang bayar. Hanya Allah yang gak pernah mati, yang ada terus duitnya. Ajarin dia. Udah beres, Bapak punya duit, tapi sholat dulu kita, doain Bapak. Begini Pak. Ya, batu robek nih. Ya udah beli sana, anterin sana mama kamu sana. Nggak ada gitu, wawasabihainya nggak ada, mewasiatkan itu nggak ada. Malah sebaliknya. Saya mah alhamdulillah Ustaz, kalau mati udah tenang, anak-anak udah pada punya rumah, atu-atu. Udah punya mobil, punya kerjaan, punya usaha. Iya betul, mereka sudah punya segalanya kecuali satu, mereka tidak punya Tuhan. Akhirnya ketika Tuhan yang kita wariskan itu mati, alias diambil orang, dicelakai orang, hilang dari tangan dia, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang kelimpungan, menjadi orang yang kemudian gemetar. Lalu bagaimana kalau prinsip ini kemudian kita terapkan? Oke lah, kita potong misalkan sampai mau ke dealer. Pakai prinsipnya Allah dulu. Ambil wudu, gelar sejadah, kita sholat 2 rakaat. Saya mau jual motor. Kayaknya sih kalau engkau nggak bantu nih, nggak nemu yang 4 juta harga. Sebab nih motor emang pasarannya 4 juta. Jadi mesti ada yang beli itu di bawah dia kalau engkau tidak menolong. Rob, izinkan saya jalan ke showroom, izinkan saya jalan ke dealer. Udah rapi Allah dulu, ngejalan deh ikhtiar. Sampai situ, maka ikhtiar kita menjadi ibadah, tidak menjadi syirik. Sampai showroom, yang ngucap salam, assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Saya mau jual motor Pak. Tahun berapa? Tahun 2002. Mana nih motornya? Di depan. Boleh saya lihat? Boleh? Ya lihat di depan. Ini motor jelek amat. Ya kalau cakep mah Pak 2010. Iya juga sih. Dijual berapa? 4 juta. 4 juta mah harga jual. Sama Pak, emangnya beda? Sama. Apa lantas kalau saudara ke Allah lalu kalimatnya menjadi simsalabim?
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas saya mau jual motor tahun berapa? Tahun 2002. Berapa duit? 4 juta. Ya udah gue bayarin 5 juta. Apa begitu? Ya sama aja, kalau emang motornya jelek, jelek aja. Kalau emang motornya murah, ya murah aja, nggak ada urusan.